Disilakan paduan suara Jemaat Kerambe.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, Maria dan murid-murid telah menyaksikan Yesus sungguh hidup. Ia bangkit mengalahkan iblis. Ia menang atas maut. Inilah berita yang paling menggembirakan.
Oleh kebangkitannya, kita mendapat kemenangan. Bersama Kristus, kita lebih dari pemenang. Mari bersukacita merayakan Paskah dalam tuntunan tema, Aku telah melihat Tuhan. Bermadah bermazmur, bergema pujian yang megah, Kau Allahku, bersoraklah hai alam semesta. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Selamat Hari Paskah, Yesus bangkit bagimu, saudara-saudaraku. Haleluya. Selamat Paskah bagimu juga, Kristus bangkit. Haleluya. Segenap jemaat Tuhan, baik Bapak Ibu yang ada dalam ruangan gereja maupun Bapak Ibu yang sementara mengikuti live streaming melalui channel YouTube Jemaat Keramben, mari kita merendahkan diri, kita mengaku segala dosa dan kelemahan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, supaya kita dapat memaknai Paskah dengan sungguh-sungguh, maka haruslah kita bertekad melepaskan diri dari segala pengaruh dosa. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian kita. Bila Tuhan, Tuhanku bila hati kawanku.
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Pengorbanan Kristus di Bukit Kalvari adalah kasih yang sempurna. Kuasanya menjadikan kita seorang pemenang. Glory, haleluya. Pujian kasih Kalvari.
Kolose pasal 3 ayat yang pertama sebagai firman untuk menjadi petunjuk hidup baru. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia menjadi keselamatanku. suara sorak-sorai dan kemenangan. Di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tuhan telah mengajar aku dengan keras. Tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku. Dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, Telah menjadi batu penjuru. hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini membacakan di tengah-tengah ibadah kita, mari kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk mendengarkan dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Kita menaikkan doa kita melalui pujian kita, kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Kita angkat pujian ini dalam doa kita setengah suara. Kitab suci Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 31
ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perjanjian baru. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan, Ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya, Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, Ayo, marilah kita naik ke Sion, kepada Tuhan Allah kita. Amin, firman Tuhan. Pembacaan yang kedua dari Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Duduklah di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidup tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak untuk, saya ulangi, menyatakan diri kelak kamu hidup kita, menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Amin, firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid-murid lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus, juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria
berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Amin, firman Tuhan. Ya duka dan pematua, kupalantongan penangku di kuadaanku, madosa aku buangku. Selamat pagi, salam Paskah. Kita bersyukur pada pagi hari ini boleh menikmati kasih Allah dalam persekutuan ibadah kita. Bolehkah kita berkata kepada orang di samping kiri kanan kita dan kita katakan selamat Paskah. Dan kita bersalaman. Puji Tuhan, mungkin kita keluarga, Bapak, Ibu, dan anak sudah mengatakan tadi di rumah kita selamat Paskah kalau kita sempat. Tapi saat ini kita ungkapkan karena ada sukacita dalam kehidupan kita. Karena iman Kristen bukan dibangun di atas kubur yang berisi, tetapi dibangun di atas kubur yang kosong karena Tuhan kita telah bangkit. Ibu bapak, saudara-saudara, dalam memperingati Paskah pada pagi hari ini, satu tema mengantar kita untuk kita renungkan dan kita refleksikan dalam kehidupan iman dan kehidupan kita selama Tuhan masih izinkan dan berikan untuk menikmati peluang-peluang anugerah di dunia ini. Aku telah melihat Tuhan. Pertanyaan bagi kita, pernahkah kita melihat Tuhan secara fisik? Kumasus itu tupuang matua. Ya. Adakah yang pernah menyaksikan? Ibu bapak, saudara-saudara, dalam kelompok kami yang namanya kelompok murtadin, ya, orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, ada banyak kesaksian tentang namanya iluminasi. Mereka percaya karena mereka melihat
Yesus mungkin melalui mimpi, mungkin mereka dijawab doa-doanya pada saat dia menderita, sehingga mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, sehingga masuklah dalam golongan yang namanya murtadin, ya. Dan ini sudah ribuan di Indonesia, dan mereka menyerahkan diri untuk melayani, dan mereka ada dari Sabang sampai Merauke, menyaksikan kasih dan anugerah Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, melalui firman yang telah kita baca, memberikan kita gambaran sebagai jemaat yang telah mengamini bahwa Yesus telah mati dan bangkit, dan memahami bagaimana Paskah itu adalah satu hal yang luar biasa dan menjadi satu status kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Dan melalui Paskah ini kita belajar bahwa kehadiran Kristus, kebangkitan Kristus adalah menjadi bagian kita dalam setiap hari. Dan kita tidak akan pernah berkata bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita melihat di dalam Mazmur 118 yang kita baca secara berjamaah tadi, kita melihat itu bagaimana pemazmur memfokuskan diri atas ungkapan syukur. Dan ternyata katanya ungkapan syukur itu ada 3 bahasa yang dipakai. Yang pertama itu niat, ya. Seseorang yang telah mengalami sesuatu ada niat untuk mau menyatakan, walaupun itu tidak terucap, ya. Kuresmanga opuang karena mituntun, ya. Kemudian muncul kata syukur. Syukur itu adalah merupakan satu refleksi tindakan atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Ini bahasa Arab. Dan bahasa yang ketiga namanya syakur. Artinya, inilah yang membuat kita untuk bersyukur dalam segala hal, baik atau tidak baik. Karena itu kita mengatakan bahwa inilah sesuatu. Dan inilah yang dikatakan Paulus, baik mati maupun hidup saya tetap bersyukur. Itulah kata syakur dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara. Jadi mulai dari niat, kemudian ada syukur dan syakur dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Di mana kita berada, Ibu Bapak Saudara-saudara. Sahabat biasa ya, tapi tamane mak semangat ke banyak hal yang baik nyata dalam hidup kita. Tapi ya tak itu hal-hal yang baik atau tidak inginkan, kita biasa berkata, di manakah Engkau Tuhan? Tapi kalau sudah syakur dalam hidup kita, kita katakan segala sesuatu Tuhan izinkan dalam hidup saya, dan saya harus kuat dan tabah. Dan inilah kata yang kita pakai, syakur dalam segala kehidupan kita. Itulah bahasa, ya. Dan inilah pemazmur katakan dalam kehidupannya, Ibu Bapak Saudara-saudara, ya. Dia katakan di sini bahwa kasih setia Tuhan yang diterjemahkan Keset menggambarkan luapan cinta kasih Allah yang tidak terbatas. Ya. Coba bayangkan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Untuk apa Tuhan mati buat saudara? Adakah yang istimewa untuk saya dan saudara? Tidak. Ya. Biasa kimak kada keden pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, atau mengapa saya? Jawabannya mengapa tidak? Ya, siapakah saudara? Saudara hanya seonggok tanah liat yang tidak berarti. Hanya karena napas hidup yang Tuhan berikan kita ada sebagaimana ada. Tapi napas hidup itu akan kita tinggalkan. Tapi kita melihat bahwa kasih setia Tuhan, keset Tuhan itu jelas dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan inilah pemazmur katakan, dari niat, dari syukur, dan dari syakur itulah yang mereka persembahkan di hadapan Tuhan. Dan itulah Mazmur 118 yang seyogyanya, yang seharusnya kita juga berkata seperti begitu, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ibu Bapak Saudara-saudara yang kekasih, kita melihat di sini bagaimana Yeremia menggambarkan bangsa Israel dari pembuangan. Pengalaman menjadi orang-orang buangan membuat bangsa Israel tidak hanya bergumul secara sosial, melainkan dia bergumul secara iman dan berkata, Tuhan, di manakah Tuhan? Mengapa saya ditinggalkan? Mengapa saya mengalami hal seperti ini? Iya. Tetapi
Dari situ mereka bersyukur bahwa Allah tidak pernah meninggalkan, bahwa janji Allah selalu ya dan amin, dan mereka akan mengembalikan kepada tanah yang Tuhan tentukan, baik secara harfiah tanah Kanaan maupun sorga yang Tuhan telah tentukan. Kita melihat tadi bagaimana seharusnya orang-orang yang telah ditebus dalam Tuhan bukan lagi memikirkan perkara-perkara dunia, ya, tapi harus memikirkan perkara-perkara yang di atas, yaitu kasih, setia, tidak sombong, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah Galatia pasal 5. Inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita melihat tadi bagaimana video digambarkan tentang kebangkitan Kristus. Kesimpulannya adalah Dia telah menyelamatkan kita secara utuh, dan Kristus bangkit memenuhi janji-janji Allah. Apa yang harus kita renungkan dari firman Tuhan? Keempat firman Tuhan ini, Ibu Bapak Saudara-saudara. Peristiwa Paskah merupakan peristiwa penting dalam kehidupan umat percaya. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan yang pasti bahwa kita sungguh dikasih Allah. Ya. Adakah orang yang mau berkorban, ya, bagi kita? Tidak. Ya. Biasanya yang dalam paraluiki tahu secara manusia dia datang, tapi yang tak na paraluiki, siapa kau siapa saya, ya. Baya menasangan ini ate cak kodok kande, ya. Sama tuh lagu seperti ini. Konde apa tuh konde emu? Konde cak kodok, konde budak kutunna, pitung papa lisena, ya. Mungkin itu sama dengan lagu ini, syair ini. Tetapi Ibu Bapak Saudara-saudara, Allah tidak pernah meninggalkan, Allah selalu hadir, dan inilah yang dikatakan. Ya. Dan umat yang telah ditebus seharusnya merespon ini, karena Paskah ini merupakan satu misi dari Allah. Dia meninggalkan tahtanya di sorga, Dia datang melawat umat manusia, Dia menyelamatkan. Dan kita peringati pada saat Jumat Agung setelah Dia salib, sebelum mati Dia katakan sudah selesai. Inilah penggenapan misi Allah, inilah penggenapan janji Allah yang pasti dan utuh dalam kehidupan umat manusia. Ya. Sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, dalam iman kita berkata, kami telah melihat Tuhan. Ya. Karena karyanya, ya, kehadirannya sungguh nyata dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Kadang-kadang biasa kekhawatiran, biasa persoalan-persoalan internal yang menutup Tuhan kita saksikan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Oleh sebab itu, kita melihat di sini bahwa Paskah merupakan misi bagi Allah, dan inilah yang kita renungkan dalam kehidupan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya, bahwa pertama Paskah itu sebagai luapan cinta kasih Allah, itu yang dikatakan oleh pemazmur. Keset, ya. Dan pesan yang digaungkan pada saat kita sebelum masa-masa prapaskah diawali dengan Rabu Abu, bahwa dilambangkan dengan abu. Saya dan saudara tidak berarti. Satu saat kita akan kembali menjadi debu tanah. Hanya karena ada nasab pas kehidupan, kita boleh ada sebagaimana ada. Oleh sebab itu, dalam sensora morum batu bahasa torai di kong kakak-kakak kale lata kakak-kakak tongan te kaleta kumande. Seandainya bukan Tuhan, saya tidak bisa seperti ini. Hanya karena kasih dan anugerah Tuhan, saya dimampukan. Karena dosa telah merusak kehidupan, dan dosa telah merusak relasi kita antara Allah dan sesama kita. Sehingga dalam kepanaan ini kita tidak berdaya. Tetapi karena kasih dan anugerah Allah, luapan cinta kasih Allah, keset Allah, membuat saya dan saudara berarti di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan dikatakan, saya dan saudara seperti biji mata Tuhan yang senantiasa dipelihara dan dijaga. Oleh sebab itu, mari kita mensyukuri cinta kasih, luapan cinta kasih Allah, keset Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Melalui syukur dan menempatkan hidup kita sebagai yang berarti di mata Tuhan.
Yang kedua, melalui luapan cinta kasih Allah itu kita dituntut untuk melihat cinta kasih Allah itu bahwa kebangkitan Kristus merupakan satu identitas bagi kita, bahwa kita ini betul-betul ditebus bukan dari barang yang panah, perkara-perkara jasmani, harta, perak dan emas, tetapi dengan darah Kristus yang telah tercurah. Dan itu telah kita peringati melalui perjamuan Paskah. Bukan lagi kita akan berkata bahwa inilah roti sengsara, inilah anggur sengsara, tetapi Yesus memaknainya, dia katakan inilah tubuhku, makanlah. Menjadi satu peringatan bahwa Allah ada dalam hidup kita, ada bersama dengan kita. Allah tidak pernah membiarkan kita. Dan dikatakan inilah darahku yang tercurah. Tidak lagi seperti umat Israel dalam memperingati Paskah bahwa inilah anggur sengsara yang dialami oleh nenek moyangmu dalam penderitaan dan telah dibebaskan. Tetapi inilah darahku yang tercurah yang membebaskan kamu, memberikan pengampunan supaya kamu layak sebagai anak-anak Allah. Dan oleh sebab itu kita merespon seperti yang dikatakan Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan kita memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Da anu bitik na sigaga, anu tang kebatuan na den sigaga menghilangi kita dari damai sejahtera dan lain sebagainya. Tapi mari kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Karena segala yang ada dalam dunia ini kita akan tinggalkan dan kita akan menuju ke sana. Tapi kadang-kadang persoalan dunia ini menghalangi kita untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mari ibu bapak saudara-saudara. Dan yang ketiga, sebagai umat yang telah menerima luapan cinta kasih Allah, keset Allah, kita mempersaksikan cinta kasih Allah. Ibu bapak saudara-saudara, dalam pengakuan gereja Toraja mengatakan bahwa kita ini adalah umat Allah, diutus ke dalam dunia, untuk dunia dan berada di dalam dunia. Ya. Kita diuntut untuk bersaksi, menjadi berkat bagi dunia. Sehingga tema dalam sidang sinode berkata kita berakar di atas kebenaran firman Tuhan, bertumbuh dengan baik dalam pengenalan firman Tuhan, dan berbuah banyak supaya orang bisa menyaksikan, oh inilah orang Kristen yang sebenarnya. Inilah yang Tuhan inginkan. Karena Paskah itu adalah analog misi Allah bagi kita ibu bapak saudara-saudara. Kita diutus ke dalam dunia ini untuk apa? Berkarya saudara-saudara. Kalau saudara-saudara bapak ibu diangkat menjadi kepala dinas, jadilah kepala dinas yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Menjadi berkat bagi sesama. Kalau kita diutus sebagai bapak, sebagai ibu rumah tangga, jadilah sebagai bapak dan ibu rumah tangga yang baik, yang senantiasa menjadi berkat. Dan anak-anak, jadilah anak-anak yang taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa ini menjadi muridku. Dan ajarlah mereka untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah ibu bapak saudara-saudara, 3 pesan dalam misi Paskah ini dinyatakan bagi kita. Bahwa saya dan saudara telah menerima luapan cinta kasih Allah. Dan kita adalah umat yang telah dipilih. Dikatakan dari dulu kita telah ditentukan, setelah itu dipilih, habis dipilih diselamatkan, habis diselamatkan dibenarkan. Tinggal satu yang kita tunggu, yaitu dimuliakan pada saat Kristus datang bagi kita. Oleh sebab itu, dalam masa-masa anugerah ini, marilah kita menjadi berkat kepada sesama dan tetap punya relasi yang benar dengan Allah, dan kita bertumbuh. Oleh sebab itu, pergilah ke tengah-tengah dunia. Dimanapun Tuhan tempatkan, jadilah berkat. Sehingga semua orang akan berkata bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan. Dan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat satu-satunya. Oleh karena saudara, karena setiap apa yang kita buat untuk kemuliaan Tuhan, Tuhan akan memperhitungkan dalam kehidupan kita. Selamat Paskah. Tuhan memberkati kita. Haleluya.
Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Kita boleh mengatakan, Tuhan, aku telah melihat Engkau melalui mata iman. Dan kami merasakan bahwa Allah selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan kami. Karena firman Tuhan berkata, aku selalu di depan dan di belakang, di samping kiri kanan. Bahkan Tuhan berkata, aku selalu berdiri di pintu-Mu dan pintu hati-Mu. Jika Engkau membuka, aku akan masuk dan hidup bersama-Mu. Bahkan Tuhan lebih tegas berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita naikkan doa kita dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dalam rumusan pengakuan gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir. Silakan duduk kembali. Kita tahu hari ini Yesus telah bangkit. Hari ini kita boleh menyaksikan karyanya. Dan pujian ini, hai bangkit bagi Yesus, akan dinyanyikan solo dari lansia. Disilakan.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mazmur 118 ayat 1. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Kita angkat pujian ini sambil kita membawa ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kepada Yesus Tuhanku, Sementara pundi kita jalankan, ada natura yang kita akan uangkan. Ini untuk pembangunan sayur labu. Mari Bapak Ibu, kita taruh harga untuk pembangunan gedung gereja kita di Jemaat Kerambe. Taimo 100, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sulit tambah pembangunan Pak ya. Ya. Sulit tambah pembangunan. Semangat Pak. Atau lay untuk pembangunan 100, 1 kali, 102 kali, 103 kali.
Masih buah markisa untuk pembangunan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, buah markisa untuk pembangunan. 101 kali, 102 kali, 103 kali. Masih untuk pembangunan buah pisang. Ada 2 sisir. Peman Mandui 101 kali. 125 1 kali. 200 1 kali. 2 kali, 3 kali. Masih buah pisang untuk pembangunan. 75 1 kali. 100 1 kali. 2 kali. 200 1 kali. 2 kali. 3 kali. Kembali untuk pembangunan. Bersemangat Ibu. Katolek untuk pembangunan. Atau 100 inale. Oke, 101 kali. 2 kali. 200. 1 kali. 2 kali. 3 kali. Masih untuk pembangunan buah pisang. Bagaimana yang 100 masih bertahan? Oke baik, 100 dari luar, sebelah kiri saya. 102 kali, 103 kali. Bersemangat kembali untuk pembangunan. Katolek 101 kali, 2 kali, 103 kali. Ini telur bebek untuk panitia Paskah. Mari kita dukung panitia. 101 kali, 102 kali, 125 1 kali, 2 kali, 150 1 kali, 175 1 kali, 195 1 kali, 2 kali, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali. Kursumbang apa? Buang pasak dikit. Katolek, yang pendek bisa. Oh masih ada. Untuk panitia Paskah 101 kali, 102 kali, 150 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih telur bebek untuk panitia Paskah 95 1 kali, 100 1 kali, 100 150 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih telur bebek untuk panitia Paskah. Mamata Pak. Ya. Mari Bapak Ibu dukung panitia Paskah. Terakhir hari ini kegiatan Paskah. 101 kali, 150 1 kali, 200 1 kali, 2 kali, 3 kali.
Masih ada satu. 125. Satu kali. 200. Satu kali. 200. Dua kali. 200. Tiga kali. Masih ada kue baje. Sulanan nasang Pak, budalan. Pemirsa-pemirsa abang kami dan si tata si misa. Yo. Mari. Kue baje. 101 kali. 2 kali. 3 kali. Baje tangnya lomenrek ngasa jomai palopote, baje lokal dalam jemaat Kerambe. Buatan Indo-Indo. Masih ada? Baje. 100 1 kali. Dari Lumbung. 2 kali. 100 3 kali. Masih kue baje. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari masuk kue baje. Sebelah timur masih ada 100 1 kali, 2 kali, 3 kali. Masih yang sama? Masih ada? 85.000 1 kali. 85 2 kali. 85 3 kali. Untuk liturgis kurang semangat Pak. Masih baje. Rempa 100 1 kali. 2 kali. 3 kali. Terakhir natura. Masih kue baje. 75.000 1 kali. 2 kali. 75. 100 1 kali. 2 kali. 100 3 kali. Demikian pengumuman natura. Ucapkan terima kasih kepada kita yang sudah berpartisipasi. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada segenap jemaat yang boleh mendukung setiap pelayanan dan diinformasikan kepada kita bahwa pembangunan kita akan dimulai sesudah Lebaran. Karena tukang-tukangnya akan mengerjakan masih pergi untuk Lebaran. Jadi mungkin tanggal 28 atau awal Mei pembangunan gedung gereja kita sudah mulai dikerjakan, dan mari kita mendoakan, mendukung, karena untuk tahap pertama di atas sampai mungkin ini membutuhkan dana, kita anggarkan sekitar 1.200.000.200 juta. Jadi kita dukung dalam doa segenap jemaat, semoga Natal nanti di atas sudah baik dan mungkin bisa digunakan oleh OIG untuk pelayanan-pelayanan. Itulah kerinduan kita, dan kita tahu bahwa doa orang benar bila dia yakin didoakan sangat besar kuasanya. Mari segenap jemaat Tuhan kita masuk di dalam doa syafaat. Kita bersyukur keselamatan yang kekal Tuhan anugerahkan bagi kita, dan biarlah kita berdoa secara pribadi supaya kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Bahkan juga kita boleh melayani setiap umat yang mempunyai pergumulan, kita lepaskan seperti Tuhan Yesus melepaskan setiap orang yang mempunyai pergumulan. Kita juga berdoa untuk segenap jemaat kita yang sementara bergumul oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara di
dalam masa-masa pemulihan maupun juga yang dirawat di rumah sakit, baik di rumah sakit Elim, di rumah sakit Fatima atau di mana rumah sakit mereka dirawat. Juga kita berdoa untuk keluarga yang dalam duka cita. Kita tetap doakan, secara khusus kita berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Simon Tindang yang mungkin tanggal 12 jenazah akan dikubur. Juga kita berdoa untuk keluarga besar Bapak Ishak Bunga Alo yang akan memulai upacara pemakaman bagi saudara di Tombang. Juga keluarga besar Tandi Rerung yang juga dalam duka cita, dan rencana jenazah keluarga besar dari Bogor akan datang di Karambe. Kita tetap dukung dalam doa supaya boleh berjalan dengan baik dan keluarga boleh melaksanakan upacara pemakaman. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada saat ini. Kami boleh duduk bersama di dalam ibadah, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bahkan di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami. Kami telah menaikkan syukur dan pujian kami ke hadapan Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Bahkan firman-Mu telah kami dengarkan yang telah dibacakan oleh ketiga hamba-Mu maupun kami baca secara bersama-sama. Dan hamba-Mu telah refleksikan melalui khotbah. Hamba-Mu tidak mampu menjelaskan lebih dalam dan luas dari makna kebenaran ini. Tapi kami tahu dan percaya bahwa kuasa Roh Kudus yang akan memeteraikan di tengah-tengah kehidupan kami. Sehingga dengan tuntunan penyertaan Roh Kudus kami boleh mengerti dan kami boleh memaknai firman ini dalam kehidupan kami. Dan kami boleh menjadikan firman ini sebagai landasan yang kokoh dan pegangan yang kuat dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan yang Tuhan masih anugerahkan. Sehingga kami mampu menjadi berkat dan kami mampu untuk menjadi saksi-saksi hidup bagi Yesus di tengah-tengah dunia ini. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami datang menaikkan syukur atas saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur dan boleh berulang tahun dari tanggal pada saat ini ya Tuhan. Sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik dan semuanya boleh merasakan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Dan dalam perjalanan 1 tahun umur ke depan kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Demikian juga Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami peluang-peluang anugerah sehingga setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi kami, kami boleh mendukung pelayanan dan kami boleh kumpulkan melalui pundi maupun juga natura yang telah diuangkan. Berkati semuanya ya Tuhan, sehingga boleh mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan yang masih ada pada kami berkati sehingga kami senantiasa berkecukupan dan berkelimpahan. Bahkan seluruh sumber berkat Tuhan berkati sehingga boleh mengalir dalam kehidupan kami dan kami pakai untuk menjalani kehidupan. Bahkan kami boleh pakai untuk bersyukur dan juga untuk mendukung setiap pelayanan yang Tuhan perkenankan untuk kami alami dan beri tanggung jawab dalam kehidupan kami. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk segenap jemaat-Mu di Jemaat Karambe yang dalam menjalani kehidupan karunia Tuhan. Tuhan senantiasa topang tuntun berkati sehingga semuanya boleh menjalaninya ya Tuhan, dan boleh dianugerahkan kesehatan, kekuatan, dan boleh berkarya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk orang tua kami dalam usia lansia. Mungkin mereka tidak lagi bersekutu dengan kami oleh karena faktor umur, bahkan juga mereka mengalami kesakitan. Tetapi kami tahu dan percaya Tuhan akan tetap menguatkan iman mereka sehingga boleh menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kami yang telah selesai mengikuti ujian di kelas 12 dan sementara mempersiapkan diri untuk memasuki perguruan tinggi. Melalui bimbingan belajar Tuhan senantiasa berkati dan topang. Bahkan juga ada yang sudah selesai dan mencari pekerjaan, bahkan juga ada yang sementara bekerja dan mencari pasangan hidup.
Tuhan akan memberikan yang terbaik. Demikian juga dengan anak-anak kami yang sementara persiapan untuk ujian di kelas 9, kelas 6, Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga boleh menjalaninya dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami pergumulan oleh karena sakit penyakit, baik yang sementara dalam masa-masa pemulihan di rumah maupun yang sementara dirawat di rumah sakit. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu orang tua kami, Bapak Petepakan yang sementara dirawat di Rumah Sakit Fatima di Makale. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga jika Tuhan berkenan boleh sembuh dan boleh pulih dan kembali ke tengah-tengah kehidupan mereka. Demikian juga dengan Dio yang sementara dirawat di Rumah Sakit Elim, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati seluruh perawatan sehingga boleh menerima dengan baik dan melalui perawatan mereka boleh disembuhkan. Kami juga ya Tuhan berdoa untuk jemaat-Mu yang sementara mengalami duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Simon Tindang. Jika Tuhan berkenan tanggal 12 mereka akan dikuburkan. Kiranya Tuhan akan senantiasa menopang menuntun seluruh rumpun keluarga. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Ishak Bunga Alo yang tanggal 13 sudah memulai upacara pemakaman bagi kedua saudara. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga semua acara ini boleh berjalan dengan baik dan boleh menguburkan kedua saudara ini, dan mereka aminkan bahwa Tuhan senantiasa menopang, menuntun, mencukupkan segala yang mereka butuhkan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga besar Tandi Rerung, di mana salah seorang keluarga telah mengalami kematian di Bogor dan rencana keluarga akan membawa jenazah orang yang mereka kasih dan cintai ini ke Karambe. Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga boleh berjalan dengan baik dan tiba dengan selamat dan keluarga boleh memakamkan. Juga ya Tuhan, yang masih disemayamkan di tongkonan mereka masing-masing kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Secara khusus juga kami berdoa untuk mayat Nenek Clarissa yang akan diberangkatkan dari Makassar pagi ini dan mungkin sebentar atau besok langsung dikuburkan. Tuhan senantiasa hiburkan keluarga sehingga mereka tidak larut di dalam duka cita. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh rencana-rencana kehidupan kami, bangsa dan negara kami tetap pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan telah memakai aparat keamanan sehingga boleh mengamankan perayaan-perayaan Paskah baik di kota-kota kabupaten bahkan di pelosok-pelosok sehingga boleh berjalan dengan baik, aman dan tentram. Juga Tuhan kami berdoa sekiranya jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mungkin masih ada yang kami kerjakan, lakukan, Tuhan senantiasa topang tuntun sehingga kami boleh menikmati kasih dan anugerah-Mu. Inilah doa kami Tuhan, inilah permohonan kami. Ampuni salah dosa kami, terima kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mohon perhatian kita sejenak. Dan pertama-tama kami ucapkan kepada Bapak Pendeta yang telah memimpin kita pada pagi hari ini, dan juga kepada segenap majelis dan segenap panitia Paskah, kami ucapkan terima kasih atas persiapan yang telah dilakukan. Sebelumnya kami juga ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dari luar Jemaat Karambe yang secara administratif di luar Jemaat Karambe. Selamat datang, selamat beribadah bersama dengan kami. Yang berikut ada beberapa penekanan warta. Yang pertama, jadwal ibadah penghiburan almarhum Bapak Simon Tindang pada hari Selasa tanggal 11 bulan 4
doa pagi jam 8, ibadah jam 17 atau jam 5 sore. Pada hari Rabu tanggal 12 bulan 4, ibadah pemakaman pukul 11 siang. Yang kedua, disampaikan kepada anggota jemaat bahwa ibadah penghiburan almarhumah Ibu Agustina Losong Bung Allo dan almarhum Bapak Calvin Parantian Bung Allo, saudara dari Bapak Ishak Bung Allo, dilaksanakan hari Kamis tanggal 13 April pukul 10 pagi. Majelis Gereja Jemaat Tombang Kalua meminta Majelis Gereja Jemaat Karambe untuk melayani dalam ibadah tersebut dan berkumpul di Rura pukul 9. Yang ketiga, persiapan bersama pelayan ibadah rumah tangga untuk hari Selasa 18 April dilaksanakan pada hari Senin 15 April 2023 pukul 4 sore. Pemimpin persiapan Indra Garcia. Yang keempat, kumpulan rumah tangga kelompok Karasik B di rumah Bapak Dharma Tanan pada hari Sabtu 15 April pukul 5 sore. Dan yang kelima, kami persilakan sambutan dari Ketua Panitia Paskah. Tuhan memberkati atas perhatian kita semua. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Izinkan kami atas nama panitia atau tim kerja Paskah menyampaikan sedikit ungkapan hati kami, ucapan terima kasih kami. Namun sebelumnya itu, pimpinan Majelis Gereja Jemaat Karambe yang kami hormati, segenap Bapak Ibu Majelis Gereja Jemaat Karambe yang kami hormati, segenap pengurus OIG Jemaat Karambe yang kami hormati, segenap Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh berkesempatan hadir pada saat ini bersama-sama menikmati suasana Paskah. Tim kerja atau panitia ini terbentuk 1 bulan yang lalu. Kebetulan yang mengambil bagian dalam tim kerja ini adalah kelompok Panada. Atasnya itu kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami kelompok Panada untuk mengemban tugas pelayanan sebagai tim kerja tim Paskah. Adapun sumber dana yang kita pakai dalam perayaan Paskah pada tahun 2023 ini adalah bersumber dari subsidi kas jemaat. Yang kedua, pencairan dana yang kami upayakan baik itu melalui ibadah-ibadah di hari Minggu dan ibadah-ibadah di dalam kelompok, serta dana yang kami dapatkan dari Bapak Ibu donatur. Semuanya itu kami ucapkan terima kasih oleh karena partisipasi sehingga Paskah kita di tahun 2023 ini bisa berjalan sebagaimana ada pada saat ini yang kita rasakan bersama-sama. Kami mengajak satu kata, yaitu syukur kepada Tuhan, bahwa perayaan Paskah tahun ini boleh kita rayakan duduk bersama, tidak seperti 2-3 tahun yang lalu kita dibatasi oleh pandemi. Namun pada saat ini syukur kepada Tuhan, semua itu adalah anugerah dan karunia-Nya, sehingga kita duduk berdampingan menikmati suasana Paskah pada saat ini. Kami dari tim kerja memohon maaf jika dalam kepanitiaan kami atau tim kerja kami ada hal-hal yang tidak berkenan
Dan itu kami percaya bahwa pasti ada kekurangan-kekurangan, namun itu kami tidak sengaja, melainkan itulah kerja keras kami, dan kami sudah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan amanah yang telah diembankan bagi kami dalam perayaan Paskah tahun ini. Sekiranya ada sifat kata yang kami lakukan tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Kurang lebihnya, melalui kesempatan ini kita merayakan Paskah dengan baik dan kita kembali ke rumah dalam suasana yang penuh sukacita, dan hanya satu tujuan kita, yaitu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kurang lebihnya mohon maaf, Tuhan memberkati. Kristus jaya atas maut, dan terbukalah Firdaus. Bumi sorga bergema, muliakan Tuhan. Kristus bangkit sorak. Pergilah, beritakanlah Kristus yang telah bangkit. Kami mau memberitakan sukacita kebangkitan Kristus. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sambil kita bertepuk tangan, kita bersorak memuji Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus. Pahlawan salibnya.
Atas nama seluruh majelis gereja mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Semoga damai sejahtera Allah melingkupi dan menopang kita. Tuhan memberkati. Selamat. Allah selamat datang.
Putih.